Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita ketemu hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu aktivitas hari ini. Bapak Ibu semua sudah makan siang ya? Alhamdulillah. Siap untuk lanjut berikutnya nggih. Oke. Di sini kami bertiga nanti, saya, Bu Puni dan Pak Anto untuk menyampaikan diseminasi terkait dengan disiplin positif. Saya sampaikan susunan acara untuk kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari sekolah nanti disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bu Aci. Kemudian sesi diseminasi dan penutup. Langsung saja kita mulai dengan mengucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya yang kedua sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bu Aci. Pada Bu Aci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, seperti yang disampaikan Pak Anwar tadi. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Kita tahu pasti Bapak Ibu semuanya banyak banget guys schedule-nya, tapi kita luangkan waktu sejenak untuk belajar. Alhamdulillah bagaimanapun kita guru, kita harus meningkatkan kompetensi kita. Alhamdulillah dengan adanya 5 orang guru penggerak di sekolah kita ini di angkatan ke-11. Jadi Bapak Ibu nggak usah setiap hari mengerjakan tugas, betul? Setiap pekan 2 kali harus rukol, nggak perlu. Tapi sudah ilmunya sudah diambil oleh teman-teman kita 5 orang, tinggal kemudian ditransfer ke Bapak Ibu semuanya. Nah itu adalah suatu nilai plus buat kita. Alhamdulillah kita tinggal menerima hasil diseminasinya, karena sebagai guru penggerak itu harus berbagi praktek baik kepada teman-teman yang lainnya. Monggo kerjasamanya, semoga nanti ilmu yang dibagikan oleh teman-teman kita dari 5 orang guru penggerak yang ada di sekolah kita bermanfaat buat kita dan menjadikan amal kebaikan buat teman-teman kita CGP angkatan 11. Begitu saja, monggo silahkan kita ikuti sesi diseminasi disiplin positif di SD Islam Al-Azhar 28 pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Terima kasih, kita awali bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Bapak Ibu guru semuanya. Bagaimana visi kita SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru? Ceria, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Haji yang menyampaikan sambutannya dari sekolah. Kita langsung saja nggih. Sebelum masuk ke materi penyampaian, kita ice breaking dulu. Monggo ada yang bisa menyampaikan. Petenis handal, oke. Petenis handal. Next Pak Anwar. Bisa fokus. Next. Berikutnya. Kalau ini masih dipikir. Belum. Ayo sudah. Ini sel Bapak Ibu, bukan penjara. Ya selalu sayang. Ya, ternyata mikirnya penjara sama kayak kemarin. Ya Bapak Ibu, berikutnya kita akan sampaikan yang hari ini untuk diseminasi. Yang pertama tentang perubahan paradigma dengan kebiasaan manusia dari motivasi dan kegiatan kelas, restitusi sampai terakhir seperti restitusi. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Puni. Monggo kami persilahkan. Semangat. Nah, hari ini kita mau
berbagi praktek baik tentang apa yang sudah kita peroleh selama di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya dapat tugas dari teman-teman untuk menyampaikan perubahan paradigma dari apa yang kita peroleh selama ini tentang disiplin. Monggo Pak Anto. Ya, disiplin positif. Kalau kita tahu bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang sudah dan selalu kita terapkan di sekolah kita ya. Kalau di teori kontrol ada miskonsepsi. Ada beberapa miskonsepsi ini. Ilusi bahwa kita guru bisa mengontrol murid. Selanjutnya ada kritik, membuat kritik dan rasa bersalah sama murid itu bisa menguatkan karakter murid. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ilusi selanjutnya adalah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah itu efektif? Nanti kita lihat ya. Monggo Pak, ini ada perubahan paradigma. Siapa yang sesungguhnya mengontrol kita? Dari teori stimulus respon itu mengatakan bahwa perubahan itu kita mencoba mengubah perubahan orang itu dengan cara pandang yang sama. Yang teori kontrol, kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, yang dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dari kontrol, teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau yang di sebaliknya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa ya? Jadi mungkin baru hadir kok. Oh, Pak Amin. Iya. Disiplin itu apa ya Pak Amin? Sesuai dengan aturan. Titik, koma. Oh, titik. Oh ya. Adakah yang lain? Monggo. Meletakkan sesuatu dengan porsinya. Sip, Bu Endah. Nah, ternyata makna disiplin adalah seperti ini. Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sekarang kita akan mengaitkannya dengan kebajikan universal. Kenapa? Karena disiplin itu biasanya mengajak kita ke nilai universal. Kebajikan universal itu ada yang perso. Bu Haji? Iya, langsung tunjuk. Pak Indra? Iya. Iya. Apa itu Pak Indra, kebajikan universal? Yang menyeluruh. Oke, terima kasih Pak Indra. Kita lihat ya, apakah kebajikan universal seperti itu. Nah, ini dia, kebajikan universal adalah sifat positif manusia, lepas dari latar belakang agama, bangsa, dan suku. Nah, selanjutnya kita akan mengaitkan ini ke profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan selanjutnya. Nah, harapan kita anak-anak disiplin untuk tumbuh dari motivasi intrinsiknya. Kita melakukan sesuatu itu biasanya karena didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, itu berkaitan sama kebutuhan seperti itu ya. Penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan. Ya, next selanjutnya. Nah, ini nih teori motivasi perilaku. Biasanya kita melakukan sesuatu tindakan atau perilaku itu karena ada motivasi, bisa dari eksternal, dari luar diri kita, maupun dari internal, dari dalam diri kita. Harapan kita anak-anak melakukan sesuatu dari dirinya sendiri, bukan dari eksternal. Nah, selama ini yang terjadi, disiplin yang kita terapkan adalah masih menyentuh di
sisi eksternalnya anak-anak. Motivasi eksternal yang biasanya terjadi adalah mereka patuh karena hanya menghindari hukuman, betul, ketidaknyamanan, untuk mendapatkan bintang, reward atau imbalan. Nah, harapan kita ini nih yang kita harapkan, anak-anak bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai mereka yang mereka yakini. Begitu. Selanjutnya. Nah, kita akan, biasanya kalau disiplin itu berkaitan sama hukuman dan konsekuensi. Adakah yang bisa membedakan apakah ini hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, lari mengelilingi halaman karena terlambat, hukuman. Disimpan ya, hukuman. Murid diminta push up karena tidak pakai sabuk. Oke, hukuman. Mengganti kertas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Nomor 4, hukuman. Nomor 5, konsekuensi. 5, hukuman. Coba adakah jawabannya? Wah, betul ya? Oke, sip. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru. Oh, sudah bisa membedakan. Pinter-pinter. Nah, sekarang bedanya apa nih hukuman sama konsekuensi? Ya. Oh iya. Betul. Ya, hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya yang paling mencolok apa ya? Tidak ada hubungannya sama tindakan yang dilakukan. Sip. Apalagi Bu Bila? Konsekuensi ada gunanya, ada manfaatnya, begitu. Oke, siap. Ada lagi? Hukuman memberikan efek jera. Oke, Bu Jeti. Sampun? Apa itu? Sebab akibat. Ya, siap Bu En. Sip. Oke, cekap ya. Kita lihat. Nah, ini bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman biasanya spontannya Pak Guru Bu Guru gitu ya, tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Sifatnya hanya satu arah, tidak merupakan kesepakatan dua orang begitu. Selanjutnya biasanya berupa hukuman fisik dan psikis gitu ya. Nah, ini nih paksaan. Biasanya sifatnya adalah paksaan. Sedangkan yang konsekuensi biasanya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan yang sudah dibikin bersama-sama. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman jangka pendek. Sikap guru selalu memonitor muridnya. Kalau hukuman biasanya udah dilepas saja begitu kan. Nah, selanjutnya itu tadi seperti yang disampaikan Bu Endah, ada stimulus responnya. Hubungannya seperti itu. Ngaten untuk hukuman dan konsekuensi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan nggih. Oke, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas, kemudian dilanjutkan dengan 5 posisi kontrol guru. Next, Pak. Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Kira-kira peraturan kelas itu sama atau tidak dengan keyakinan kelas? Kayaknya beda. Kira-kira yang membedakan apa Bapak Ibu? Oke. Bagus. Ada yang lain? Terima kasih Pak Abid. Iya Pak Amin, Pak Amin. Tandur dalam. Dari luar eksternal. Next Pak. Monggo kita lihat bersama nggih. Kemudian dilarang mengganggu teman saat belajar.
hadir di sekolah tepat waktu, dilarang melakukan kekerasan. Kayaknya tergantung warna. Kayak budayakan antri. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, coba kita lihat next. Yang sebelah kiri ini adalah peraturan, yang sebelah ini adalah keyakinan. Berarti sudah kelihatan bedanya, nggih. Oh, peraturan itu yang ini, kalau keyakinan yang ini. Oh, betul. Oke, lalu kembalikan buku tempatnya. Itu keyakinannya apa gitu. Oh, berarti anak-anak punya tanggung jawab. Sudah dilarang mengganggu teman saat belajar, menghormati orang lain. Dan hadir sekolah tepat waktu itu tentang komitmen disiplin, dilarang melakukan kekerasan untuk keamanan, keselamatan, budayakan antri, sabar menghormati, jangan berlari di kelas, koridor, keselamatan, keamanan. Jadi ternyata untuk aturan yang ada di Al-Azhar kita sendiri itu sebenarnya keyakinan yang ingin didapat itu banyak gitu. Ini pembentukan keyakinan kelas yang kebetulan kemarin Pak Iwan menyampaikan. Nanti setelah ini Bapak Ibu diminta yang belum buat keyakinan kelas, nanti kelasnya membuat keyakinan kelas, kemudian di foto dikirimkan kepada kami untuk diserahkan kepada Bapak pimpinan. Ini contohnya mawon kami sampaikan. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, keyakinan kelas bersifat abstrak ya. Berupa pernyataan universal yang tadi tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya itu adalah kebijakan universal. Jadi tidak terpengaruh dengan agama, suku, bangsa gitu nggih. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, pakai kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Next, Pak. Oke. Ini untuk urutan yang pernah saya lakukan untuk keyakinan kelas. Pertama, saya sampaikan di sini saya sampaikan tujuan dari keyakinan kelas itu apa, kemudian tujuannya apa. Next, Pak Anto. Kemudian murid-murid saya berikan kesempatan untuk menuliskan di dalam kertas kecil-kecil ini untuk menuliskan peraturannya yang diinginkan apa nggih, di sticky note-nya itu. Next. Nah, ini juga sama, masih menuliskan. Next. Kemudian anak-anak menempelkan di kertas plano yang sudah saya sediakan. Yang putri saya suruh sini, yang putra suruh saya sini. Naik Pak Anto. Nah, kemudian masing-masing anak ke depan menyampaikan yang dia usulkan tadi. Kemudian disampaikan ke anak-anak gimana, disepakati atau tidak. Kalau disepakati kemudian saya kasih tanda centang sting begitu. Next. Ini masih sama. Ini kayaknya ayahnya ada di sini. Next. Kemudian setelah disepakati bersama, disimpulkan Bapak Ibu, ditulis kesimpulannya. Jadi yang sama tidak usah ditulis lagi. Seperti itu. Ini kebetulan ketua dan wakil ketua yang saat ini. Lanjut. Nah, akhirnya terbentuk sepakatan kelas yang akhirnya saya tempelkan. Ini ditempelkan, kemudian murid selalu diingatkan tentang kesepakatan kelas sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati bersama. Jadi ketika ada masalah, ada sesuatu yang terjadi, ya, kan kadang-kadang setelah kesepakatan pasti ada yang pengen menonjol, pengen diperhatikan. Ya. Kita tidak boleh hanya jangan ya Dik ya. Yeah. Oke, sekarang langsung ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama identitas gagal. Ini masih dari luar motivasinya. Ini yang seperti disampaikan Bu Kuni, menghindari ketidaknyamanan. Dan identitas sukses tapi masih dari luar. Ini masih ada mengharap imbalan yang tadi. Dan terakhir adalah identitas sukses dari dalam yang menghargai. Ini yang jadi tujuan disiplin positif kita. Posisinya yang identitas gagal dari luar itu ada 2 posisi, guru, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Kemudian yang mengharap imbalan itu teman, pemantau, terakhir manajer. Kita lihat contoh satu persatu ya. Next Pak. Yang pertama, untuk penghukum itu biasanya yang dilakukan itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindik.
Contohnya, kalau kamu tidak bisa melakukannya, awas ya, rasakan. Gitu kan. Contohnya. Kemudian hasilnya adalah mungkin memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian kalau murid bisa jadi berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus akhirnya dampak pada murid adalah mengurangi kesalahan bisa dengan berbohong dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang identitas gagal kedua, ini posisi guru membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak Ibu kecewa, misalnya begitu. Sudah berapa kali Bapak Ibu katakan, Bapak atau Ibu katakan, seharusnya kamu sudah tahu. Ustaz Anda ini yang mau. Bapak Ibu sudah mempersiapkan semuanya dengan capek, kok kamu enggak? Ya begitu ya. Jadi ini biar membuat anak ini salah, merasa salah nanti. Terus ini akibatnya adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya, kemudian anak yang dikatakan maafkan saya, kemudian anak akan merasa rendah diri. Kemudian posisi guru sebagai teman ini biasanya membuatkan alasan untuk muridnya, membenarkan muridnya. Mungkin ada alasan, ayolah lakukan dengan baku. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak bapak atau ibu pernah bantu kamu. Kemudian contohnya begitu. Terus hasilnya ketergantungan. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ini efek berikutnya gitu, dampak. Kemudian dampaknya anak akan lemah, tidak mandiri, bergantung. Kemudian pemantau itu guru akan melakukan menghitung, mengatur. Contohnya apa peraturannya? Kalau guru sedang menjelaskan apa yang harus kamu lakukan. Menurut pelajaran bahasa Indonesia penting nggak? Misal begitu. Kemudian ini lebih baik ya hasilnya menyesuaikan diri, tapi ketika diawasi doang. Kemudian murid akan bertanya berapa banyak bintang yang harus kudapat, berapa halaman yang harus kutulis. Kalau benar nanti aku dapat apa? Kemudian di akhirnya adalah murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Terakhir, naik Pak Anda. Ini yang identitas sukses, tapi sudah dari dalam. Adalah posisi sebagai manajer. Ini guru yang perbuat, guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Hasilnya adalah menguatkan pribadi. Murid berkata, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan. Terakhir, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Jadi konsepnya seperti itu nggih Bapak Ibu. Kasusnya sampun. Nah, ada pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol apakah? Membuat rasa bersalah. Naik Pak Anda. Membuat rasa bersalah, betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak ya. Teman. Kalau tidak mau dengan tegas, bisakah kamu mendapatkan nilai? Lagi posisi kontrolnya teman. Terakhir. Bapak Ibu, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Untuk berikutnya sesi dari Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya berada di posisi terakhir ya. Tantangannya lebih ya, terutama di waktu-waktu sore ini. Kalau kita tidak memaksa untuk fokus, ya nanti ngantuk. Baik, sekarang ada pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan yang telah dipaparkan Ibu Puni dan Bapak Agus hari ini. Kira-kira materi tentang apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari yang telah dipaparkan? Silakan beri acung tangan. Informasi atau materi pokok apa yang bisa Bapak Ibu perulik? Yang penting dia guru ini. Cara mensikapi masalah yang dihadapi murid kita. Ada lagi Bu?
Bu Indah? Ya, menanamkan kesadaran dalam diri anak. Ada lagi? Ada lagi ya? Iya, betul apa yang disampaikan Bu Rini dan Bu Indah. Intinya adalah bagaimana agar masalah yang ada pada diri anak itu bisa terselesaikan melalui intrinsik dalam anak sendiri. Makanya tadi sudah disampaikan terkait dengan keyakinan, ya, kesepakatan, kelas yang disampaikan oleh Pak Anwar bahwa sebuah aturan itu bisa kita ubah menjadi sebuah kesepakatan, sesuatu yang diterima bersama. Sehingga nanti ketika itu sudah diterima, kemungkinan untuk menjalankannya lebih mudah. Ya. Kemudian tadi juga disebutkan tentang 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Ada penghukum, ada pembuat kecewa atau bersalah, ada teman, pemantau, terakhir manajer. Ini sebuah pembelajaran untuk kita bahwa sebaiknya kita sebagai guru itu bisa mengambil posisi yang terbaik. Tentunya bisa menjadi seorang manajer. Nah, di sini perkenan saya untuk menyampaikan yang namanya restitusi. Nah, restitusi, ya, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Tadi ada pertanyaan dari Bu Kuni terkait dengan disiplin itu apa, ya? Sudah dijawab tadi ya. Betul. Kalau kita lihat di kamus, disiplin artinya adalah kepatuhan, ketaatan kepada aturan atau tertib. Tapi di sini ada kata positif. Mindset kita, disiplin itu terkait dengan paksaan, hukuman, hadiah, reward, ya. Tetapi di sini paradigma yang disampaikan di filosofi KHD itu ada namanya disiplin positif, yaitu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kira-kira bisa membayangkan disiplin, ya, tetapi tanpa adanya hukuman dan hadiah. Kira-kira gimana caranya? Jadi bisa jawab. Menurut panjenengan, memberi apresiasi, hadiah. Bisa seperti itu, ya. Jadi apresiasi dengan mindset yang disampaikan Bu Indah itu bisa seperti itu. Jadi bukan hadiah yang sifatnya itu di awal, tapi di akhir ketika terjadi. Next, Pak. Nah, ini pengertian restitusi Bapak Ibu sekalian. Kita langsung aja ke pengertian pertama saja, yang pakarnya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menciptakan kondisi. Jadi restitusi kita menciptakan kondisi. Bagaimana agar murid ini nanti bisa memperbaiki kesalahan mereka, tetapi yang menjadi fokus adalah karakternya, bukan tindakannya, ya, tapi karakternya. Yang disampaikan Pak Anwar tadi adalah keyakinannya. Ketika seseorang berbuat salah, maka bagaimana kita menciptakan kondisi, kita ada diskusi, kita kasih pemantik pertanyaan untuk menumbuhkan dalam intrinsiknya untuk bisa mengetahui keyakinan apa yang seharusnya ia miliki setelah melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi restitusi. Maka di sini restitusi itu nanti bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi dia ini ketika bersalah kita kondisikan sedemikian rupa sehingga yang muncul adalah keyakinan, kepercayaan bahwa ini loh nilai kebajikan yang harus ditumbuhkan dalam diri. Ya, seperti itu. Next, Pak. Ini ciri-ciri restitusi banyak sekali.
Masih ada 10 ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk apa? Belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan dengan sosialnya, dengan temannya, dengan kelompoknya. Kemudian yang ketiga, itu tawaran bukan paksaan. Ya. Sering ketika kita itu memiliki sebuah peraturan, yang muncul ada paksaan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Tapi ini sebuah tawaran. Ya, sebuah tawaran. Kamu harus lakukan ini, kamu tidak boleh ini. Ya. Tapi ini sebuah tawaran kalau restitusi itu. Kira-kira baiknya gimana gitu ya. Next Pak. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat diri sendiri. Ya. Jadi kita cipta kondisi ketika seorang anak itu salah, maka kita kemas skenario bagaimana anak ini nanti akan bisa melihat dirinya sendiri. Oh ternyata aku pada posisi yang salah, seharusnya seperti ini. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ketika anak bersalah, itu kita arahkan. Kira-kira kamu itu mau apa toh? Oh mau kesenangan. Apakah harus itu caranya? Nah, itu kita tumbuhkan melalui sebuah skenario. Dan yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Maksudnya apa? Pengkondisian dalam diri sendiri itu yang paling baik. Ya. Sehingga anak itu mampu ya mengubah kebiasaan ya dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ini namanya refleksi. Anak akan mudah merefleksi diri sendiri ketika bersalah. Kemudian berfokus pada karakter bukan tindakan, sifatnya menguatkan karakter, menumbuhkan keyakinan, kemudian fokus pada solusi. Jadi fokusnya pada solusi, bukan selesainya masalah, tapi solusi untuk dia dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bisa diterima oleh kelompoknya dengan sikap karakter yang lebih baik. Nah ini ada sebuah langkah restitusi, langkah-langkahnya oleh seorang pakar namanya Diane Gosen, itu dalam bukunya restitusi membuat 3 langkah, 3 tahapan dalam restitusi. Ya. Gampangannya ini BK mungkin ya, BK tapi juga paling jelas juga memerlukan teori ini ya, teori menangani anak-anak yang ada masalah, ya, melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, jadi bombong. Misalkan ada yang salah, tidak disampaikan kamu salah, tapi ya udah, kita manusia pasti berbuat salah, dibombong dulu. Baru nanti ada validasi tindakan, baru kita arahkan untuk menilai tindakan itu benar atau salah. Ya, kira-kira yang kamu lakukan itu gimana? Nah, ini biar anak mengungkapkan sendiri. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah dia memahami posisinya, timbulkan keyakinan. Kira-kira setelah kamu melihat hal seperti itu, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Nah, seperti itu. Next, Pak. Ini next, Pak. Ini kita ambil contoh praktek ya. Next, 1 Pak, dipencet Pak. Bisa dibaca sebentar.
ya. Stabilkan. Cukup ya, ini sekedar ilustrasi aja. Intinya restitusi itu adalah upaya apa untuk menciptakan disiplin positif atau budaya positif yang ada di sekolah kita dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu, lebih mengedepankan karakter dari hati ke hati ya. Dan kita berusaha untuk memula kalimat ya, membuat kalimat-kalimat yang nanti bisa menjadi stimulus anak itu muncul ya motivasinya, keyakinannya terhadap nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama di sekolah ini. Jadi seperti itu. Next Pak. Ya, kesimpulannya tadi ya. Biasanya nanti untuk langkah-langkah restitusi ini 3 ini lebih banyak kita itu pasif. Jadi anak yang aktif, kita hanya memberikan pemantik, sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan anak itu untuk berpikir, merenung, dan memberikan sebuah respon yang hadir dari dalam dirinya sendiri. Contoh yang pertama tadi, ketika anak melakukan kesalahan, kita pompong dulu, tidak apa-apa, karena kita pasti punya salah. Next Pak, kemudian validasi tindakan. Kita sampaikan bahwa sebuah perbuatan pasti ada tujuan, ada motivasi. Kalau tadi disebutnya ada 5 kebutuhan ya. Nah, kita sampaikan, kamu pasti punya alasan seperti ini. Apa alasannya? Nah, next Pak, baru nanti kita setelah mendapatkan apa jawaban dari anak, kita munculkan keyakinan. Ya. Berarti perbuatan seperti itu sesuai tidak dengan keyakinan yang kita sepakati bersama. Kalau tidak, apa keyakinan itu? Next Pak. Nah, cukup itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan restitusi, yaitu sebuah cara pengkondisian agar murid ini ketika melakukan kesalahan bisa memperbaikinya, tapi fokus pada penguatan karakter, bukan hanya mengedepankan aturan, kalau salah ya hukuman atau sanksi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan dari saya. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, mungkin refleksi untuk kita semuanya dari kegiatan ini. Mungkin bisa memberikan kesan selama kegiatan ini apa yang didapatkan. Kemudian kira-kira setelah mengikuti kegiatan ini akan melakukan apa? Silakan, ada yang mau menyampaikan duluan bagaimana kesannya
kemudian apa yang didapat, terus setelah dari kegiatan ini apa yang mau dilakukan. Pak ditunjuk aja. Tunjuk ya, urut aja dari Bu Yanti. Kemarin begitu Bu, jadi semuanya harus ngecek. Iya, apa ya Kak? Iya. Kalau refleksi, kalau di ini ya, biasa refleksi itu ada 4P. P itu peristiwa apa, dan perasaannya seperti apa. Setelah itu pembelajaran yang didapat apa, dan terakhir penerapan rencana ke depan apa. Tapi bebas, itu hanya sebuah yang jadi bagaimana caranya yang terbaik, kemudian insya Allah akan selalu melakukan pendekatan seperti yang diceritakan Pak atau Pak tadi, bahwa kita harus memberitahu anak dulu, kita harus ngomong anak dulu, kemudian kita beritahu awalnya, kemudian kita minta dia Oh, Bapak. Baik, Pak Denny, Masya Allah. Ya, Pak Denny. Ya, silakan Pak Denny. Ya. Oh iya, silakan. Ada lagi? Baik, demikian tadi acara Desiminasi Budaya Positif dari kami, dari calon CGD, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya, dan tentunya menjadi wawasan baru bagi kita dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Tujuan akhirnya adalah penguatan karakter sebagaimana yang diamanahkan di pendidikan nasional tentang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Sekian dari saya, terima kasih perhatiannya dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari kami. Kita akhiri dengan bacaan doa bermajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari saya mewakili. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.